Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Apriliani, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Tugas video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Islam dan disiplin ilmu. Terdapat 6 daftar isi mengenai musyarakah mutanakisah, yaitu yang pertama ada definisi musyarakah mutanakisah, yang kedua ada syarat musyarakah mutanakisah, yang ketiga ada dalil hukum musyarakah mutanakisah, yang keempat ada skema musyarakah mutanakisah, yang kelima ada aplikasi musyarakah mutanakisah di bank syariah, dan yang keenam ada fatwa DSN tentang musyarakah mutanakisah. Selanjutnya, musyarakah mutanakisah berasal dari dua kata, yaitu musyarakah dan mutanakisah. Musyarakah yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat, atau bermitra, dan mutanakisah berarti mengurangi secara bertahap. Jadi, musyarakah mutanakisah merupakan suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Selanjutnya adalah syarat pembiayaan musyarakah mutanakisah. Di dalam akad musyarakah mutanakisah terdapat unsur kerjasama atau yang dinamakan syirkah dan unsur sewa yang atau dinamakan ijarah. Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Maka syarat dari pelaksanaan akad syirkah adalah sebagai berikut, yaitu yang A, masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerja sama, dan B, antara pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain. C, dalam pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan objek akad tersebut. D, akad musyarakah mutanakisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. E, apabila aset musyarakah menjadi objek ijrah, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. F, kadar atau ukuran atau bagian atau porsi atau kepemilikan aset musyarakah syarik atau LKS yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik atau nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. Selanjutnya, dalil hukum musyarakah mutanakisah. Untuk dalil musyarakah sendiri bisa kita baca dan bisa kita lihat dalam PPT yang telah saya paparkan di layar. Skema musyarakah mutanakisah. Dalam skema ini terdapat sebuah gambar dengan keterangan seperti negosiasi angsuran dan sewa, lalu ada akad kerjasama, ada beli barang, bisa bank atau nasabah mendapatkan berkas dan dokumen, nasabah membayar angsuran sewa, lembaga keuangan syariah, dan menyerahkan hak kepemilikannya. Tahapan dalam pembiayaan musyarakah mutanakisah untuk pengadaan suatu barang, yakni yaitu tahap pertama, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi mitra dengan menjelaskan data nasabah, di antaranya berkaitan dengan pendapatan per bulan nasabah, sumber pengambilan dana untuk pelunasan kewajiban nasabah, serta manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah atas barang tersebut. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan yang berlaku pada masing-masing bank dan telah ditentukan dalam pembiayaan syariah. Tahap kedua, petugas lembaga keuangan syariah, biasa disingkat LKS, akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan barang tersebut secara kualitatif atau kuantitatif. Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam offering letting tersebut, maka pihak LKS atau nasabah dapat menghubungi distributor agen untuk ketersediaan barang tersebut sesuai dengan spesifiknya. Selanjutnya ada tahap ketiga, apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komit pembiayaan, maka LKS penerbangan surat persetujuan pembiayaan atau offering letter yang dijalankan adalah A, spesifikasi barang yang disepakati, B, harga barang, C, jumlah dana bank dan dana nasabah yang disertakan, D, jangka waktu pelunasan pembiayaan, E, cara pelunasan atau modal angsuran, F, besarnya angsuran dan biaya sewa yang dibebankan nasabah.
Kemudian tahap yang terakhir dilakukan akad musyarakah mutanakisah, diantaranya yaitu LKS dan nasabah yang memuat persyaratan penyertaan modal atau kemitraan, persyaratan sewa, menyewa, dan sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya. Selanjutnya ada aplikasi musyarakah mutanakisah di bank syariah, yaitu ada produk musyarakah mutanakisah atau MMQ telah diterapkan oleh beberapa bank syariah yang meliputi yang pertama Bank Umum Syariah atau BUS dan yang kedua Unit Usaha Syariah atau UUS dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak yang pada akhirnya berjanji dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak nasabah dan bank yang pada akhirnya perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik nasabah. Produk MMQ dapat dilakukan dengan tujuan pembiayaan kepemilikan aset seperti rumah maupun kendaraan baik baru maupun kendaraan lama. Selanjutnya ada struktur produk berbasis akad MMQ dibuat secara multi akad atau hibrid yang selain akad musyarakah terdiri atas yang pertama ada akad ijrah atau penyewaan, yang kedua ada ijrah mausufah fi zimah atau sewa di muka atau sewa ke depan, yang ketiga ada bai al musawamah atau penjualan, ataupun yang keempat ada akad istisna atau manufaktur. Yang selanjutnya ada jenis pembiayaan ini dapat diaplikasikan pada pembiayaan kendaraan maupun pembiayaan properti atau rumah. MMQ dalam implementasinya pada perbankan syariah Indonesia diperuntukkan pada pembiayaan pembelian properti baru, properti lama, atau pengambil alihan atau pendanaan kembali. Selanjutnya terdapat gambar skema produk berbasis MMQ berbasis KPRIB dan KKBIB. Yang pertama, bank syariah dan nasabah perorangan atau perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad MMQ dengan jangka waktu tertentu dan nasabah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihaknya. Selanjutnya yang kedua, bank menyalurkan dana senilai porsi modalnya atau hissah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak. Pembiayaan MMQ sebagai modal usaha bersama antara bank dan nasabah berupa mobil atau rumah untuk disewakan atau yang disebut ijrah. Selanjutnya, penyewa aset aktiva MMQ sebagai objek usaha bersama untuk dapat disewa sendiri oleh nasabah selaku konsumen penyewa atau mustajir dengan membayar sewa ujrah yang hasilnya dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya yang kelima, pembayaran uang sewa atau ujrah oleh nasabah selaku konsumen penyewa kepada kemitraan usaha yang dimiliki bersama atau bank dan nasabah MMQ selaku pemberi sewa. Selanjutnya yang keenam dan ketujuh, pembayaran bagi hasil bagi bank wajib disetorkan kepada bank dan pendapatan bagi hasil nasabah mitra MMQ sebagai salah satu bagian sumber pembayaran angsuran yang harus dibayarkan untuk pengambilan porsi modal atau hissah oleh nasabah. Kedelapan, di samping membayar bagi hasil, nasabah setiap bulannya juga membayar angsuran pokok untuk pengambil alihan porsi modal atau hissah bank sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pembiayaan MMQ di mana seluruh aset MMQ menjadi milik penuh nasabah. Fatwa DSN tentang musyarakah mutanakisah. Dalam Fatwa DSN nomor 73 DSN MUI atau 9 2008 yang dimaksudkan musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh periklannya.
Ketentuan hukum musyarakah mutanakisah adalah boleh. Selanjutnya ada ketentuan akad. Yang pertama, akad musyarakah mutanakisah terdiri dari akad musyarakah atau sirkah dan bai atau jual beli. Yang kedua, dalam musyarakah mutanakisah berlaku hukum bagi sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI 4 2000 tentang pembiayaan musyarakah yang parameternya memiliki hak dan kewajiban. Di antaranya A. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Yang B. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. C. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Selanjutnya ada akad musyarakah mutanakisah. Pihak pertama, salah satu syarik atau LKS, wajib berjanji untuk menjual seluruh hisbahnya secara bertahap, dan pihak kedua, syarik yang lain atau nasabah, wajib membelinya. Selanjutnya yang keempat, setelah selesai pelunasan penjualan seluruh hisbah, LKS sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya atau nasabah. Selanjutnya ada ketentuan khusus, yaitu yang pertama, aset musyarakah mutanakisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Yang kedua, apabila aset musyarakah menjadi objek ijrah, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujroh yang disepakati. Ketentuan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikannya. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikannya sesuai kesepakatan para syarik. Yang keempat, kadar atau ukuran bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah syarik atau LKS yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik atau nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. Yang kelima, biaya diperoleh aset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Kesimpulan dari materi yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa musyarakah mutanakisah adalah bentuk kerjasama ekonomi syariah di mana beberapa pihak bekerjasama dengan kepemilikannya suatu aset dengan besaran keuntungan yang berbeda-beda, disebabkan oleh diperbolehkannya kepemilikan aset yang lebih besar dari pihak lain. Akad ini merupakan turunan dari akad musyarakah dan memiliki tujuan awal sebagai investasi dan bisnis dengan pengambilan hisbah keuntungan dari hasil sewa. Musyarakah mutanakisah melibatkan kerjasama antara bank dan pembeli rumah di mana keuntungan dan kerugian usaha terkait dibagikan kepada para pemilik.